Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 dimanapun kalian berada. Senang sekali kami kembali bisa menjumpai kalian semuanya dalam pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh ya. Kalian belajar di rumah, menyimak materi maupun pembahasan soal-soal latihan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru dari sekolah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal evaluasi di tema 3 ya, tema benda di sekitarku. Kali ini kita sudah sampai pada evaluasi terakhir di subtema 4 ya, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku ya. Mari kita mulai saja. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baiklah siswa-siswi kelas 3 yang Bapak dan Ibu guru sayangi serta banggakan, mari kita buka buku halaman 167 ya. Soal evaluasi 4 ya. Kita mulai dari soal PPKN ya. Nomor 1. Persatuan dalam keluarga akan menumbuhkan rasa titik-titik. Apakah A. permusuhan, B. kasih sayang, C. saling benci ya. Tentu jawabannya adalah yang menumbuhkan rasa kasih sayang ya. Saya kira cukup jelas ya, tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Sekarang lanjut ke nomor 2. Sikap yang tidak akan menciptakan persatuan ya, yang tidak ya. Berarti apakah A. tidak mau bekerja sama, B. selalu membantu teman yang kesusahan, C. mau berkorban untuk kepentingan bersama. Ya, karena ini sikap yang tidak menciptakan persatuan, ya tentu yang tidak mau bekerja sama ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Dengan bekerja sama di rumah, berarti kita titik-titik pekerjaan orang tua. Apakah A. meringankan, B. menyelesaikan, C. mengerjakan ya. Ini nampaknya semua pilihan jawaban ini semuanya benar ya, tetapi yang paling tepat adalah meringankan pekerjaan orang tua ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 4. Berikut ini contoh sikap menjaga persatuan dalam bermain adalah titik-titik. Apakah A. berebut mainan, B. marah kepada teman, C. berteman dengan siapa saja ya. Tentu jawabannya adalah yang C. Ini juga mudah ya, nampaknya yang PPKN ini semuanya mudah ya. Baik, lanjut ke soal nomor 5. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar kita merupakan titik-titik bersama. Nah, ini tentu saja merupakan tanggung jawab bersama ya. Tanggung jawab bersama ya, boleh. Atau merupakan tugas bersama. Nah, ini juga boleh ya. Lanjut ke soal nomor 6. Apa yang kamu lakukan jika ada teman yang kesulitan? Ya, ini ya. Yang kita lakukan apabila ada teman yang kesulitan, ya tentu sebagai siswa yang baik atau sebagai anak yang baik, kita akan menolong teman tersebut semampu kita ya. Semampu kita. Nah, yang penting adalah kita menunjukkan bahwa kita peduli ya, atau berempati terhadap kesulitan yang dialami oleh teman kita tersebut ya. Ini kita tulis saja yang menolong ya. Ya. Baik, 6 soal sudah selesai kita kerjakan untuk soal PPKN. Selanjutnya soal bahasa Indonesia nomor 7. Pada proses pembuatan gula merah terjadi perubahan wujud benda titik-titik. Nah, pembuatan gula merah ya, kemarin disampaikan oleh Bu Hayu ya. Jadi apakah A. padat ke cair, B. cair ke padat, atau cair ke gas? Ya, kita ingat kembali bahwa pembuatan gula merah itu berasal dari nira ya, gula dari aren ya, pohon aren itu yang berbentuk cair ya, kemudian dipanaskan di atas tungku api, diaduk, nah, kemudian setelah matang kemudian dituang di dalam cetakan. Nah, lama kelamaan ketika didinginkan menjadi padat. Nah, maka
Sudah jelas ya, jawabannya adalah cair ke padat. Ya, jawabannya adalah B, cair ke padat. Selanjutnya untuk nomor 8, berikut ini yang bukan. Nah, ingat ya, yang bukan ya saya garis bawahi saja biar jelas. Yang bukan akibat pemanasan global adalah titik-titik. Apakah A, mencairnya es di kutub, B, meningkatnya suhu bumi, atau C, terjadinya gempa bumi? Jawabannya adalah yang C ya, terjadinya gempa bumi ya. Mencairnya es di kutub ini adalah akibat dari pemanasan global. Pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu di bumi. Nah, ya. Kalau gempa bumi ini memang dari aktivitas di dalam perut bumi ya. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya nomor 9, pada daur air, uap air yang berada di angkasa akan kumpul membentuk titik-titik. Apakah A, awan, B, udara, atau C, gas? Ya. Jawabnya adalah membentuk awan ya. Ini siklus air ya. Silahkan nanti dibuka kembali ya tentang siklus air ya. Selanjutnya nomor 10, coklat yang dipanaskan akan titik-titik. Apakah A, menguap, B, meleleh, C, mengembun? Nah, coklat yang dipanaskan, coklat itu adalah wujud benda padat ya. Kalau dipanaskan itu akan meleleh atau mencair ya. Jawabannya adalah yang B. Oke. Selanjutnya nomor 11, contoh perubahan di alam yang bersifat merugikan manusia, yaitu titik-titik. Ini sudah ada di soal nomor 8 ya. Nah, ini. Jadi contoh perubahan di alam yang bersifat merugikan manusia adalah pemanasan global ya. Pemanasan global itu mengakibatkan permukaan air laut menjadi naik ya, karena mencairnya es di kutub, baik kutub utara maupun di kutub selatan ya. Jadi pemanasan global itu suhu di bumi menjadi meningkat ya. Nah, karena suhu bumi itu meningkat, maka kutub utara dan kutub selatan yang tertutup es itu, esnya akan mencair. Nah, karena mencair itu kemudian mengalir sampai ke laut, mengakibatkan permukaan air laut ini menjadi naik. Nah, ini sangat rawan bencana ya. Selanjutnya, selain pemanasan global yang mengakibatkan es kutub mencair itu adalah meningkatnya suhu bumi. Nah, perubahan iklim tersebut yang suhu bumi meningkat itu akan mengakibatkan seringnya terjadi badai dan bencana kekeringan ya. Sawah-sawah kita akan menjadi kering ya. Apabila terjadi terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, maka akan mengakibatkan kita gagal panen ya. Kalau gagal panen tentu akan berpengaruh pada ya konsumsi kita ya, karena misalnya yang gagal panen itu adalah padi ya, maka kita bisa kita mendapatkan bencana kelaparan ya. Selain itu, meningkatnya suhu bumi juga akan mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan ya. Di Indonesia sendiri juga sering terjadi kebakaran hutan ya, entah memang karena disengaja oleh manusia, dibakar oleh manusia dalam rangka untuk membuka lahan, atau memang karena meningkatnya suhu bumi ini ya. Oke, itu ya, kalian bisa menulis yang beberapa yang saya sebutkan tadi ya. Satu juga boleh ya, sudah betul ya, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Nah, yang dapat kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global tentu saja kita adalah merawat lingkungan di sekitar kita dengan baik ya. Kita menanam pohon ya. Kemudian kalau usahakan kita tidak menebang pohon ya. Kalaupun kita harus menebang pohon ya, karena memang kayu itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya, misalnya untuk bahan bangunan dan sebagainya, maka kita harus menyiapkan pohon pengganti ya. Kita harus menerapkan sistem tebang pilih ya, tebang pilih. Jangan sampai kita yang semuanya dibabat habis tanpa menyiapkan
pohon penggantinya. Maka nanti akan terjadi hutan gundul, mengakibatkan bencana tanah longsor, ya, banjir, begitu ya. Nih ya, selain itu, selain dengan melakukan penghijauan, sistem tebang pilih, itu kita juga bisa dengan cara untuk mengurangi laju pemanasan global ini, kita bisa lakukan dengan cara menghemat bahan bakar minyak, ya, atau BBM. Ya, kita gunakan sepeda motor seperlunya, ya. Kalau memang jaraknya dekat, ya kita usahakan supaya ya berjalan kaki saja atau naik sepeda, begitu ya, supaya tidak menimbulkan polusi, juga untuk menghemat bahan bakar minyak yang memang sangat terbatas, ya, termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Ini ya, itu bisa kalian tulis di nomor 12 ya, ini panjang sekali ya, kalian tinggal tulis saja ya. Baik, lanjut ke soal nomor 13, muatan pelajaran matematika. 1 jam 53 menit sama dengan titik-titik menit ya. Nah, ini mengubah satuan jam menjadi satuan menit. 1 jam 53 menit ya, kita siapkan kertas saja untuk menghitung ya. Oke. 1 jam 53 menit ya. 1 jam 53 menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. 60 menit. Nah, 53 menit berarti 1 jam 53 menit berarti 60 ditambah 53 berapa? 0 tambah 3 itu 3, 6 tambah 5 11. Jadi 113 menit. Jawabannya yang mana? Yang B ya, 113 menit. Oke, nomor 13 sudah ketemu, jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 14. 4 jam 5 menit sama dengan titik-titik menit. Ya, kita hitung saja. 4 jam 5 menit. Nah, ini 4 jam 5 menit. Ya. Kita ubah yang 4 jam ini. Karena 1 jam ini 60 menit, maka kalau 4 jam berarti 4 kali 60 menit ya. Ditambah 5 nanti ya hasilnya. 4 kali 60 itu berapa? 4 kali 6 itu 24, tambah 01 di belakangnya berarti 240 ya. 240 tambah 5 mudah. Berapa? 240 tambah 5 berapa? 245. 245 menit. Jawabannya yang C ya, nomor 14 ya. Oke, sudah ketemu lagi jawabannya. Lanjut ke soal nomor 15 di halaman berikutnya, di halaman 168. Mari kita baca bersama-sama soalnya. Oke. 3 jam 35 menit ditambah 2 jam 40 menit. Nah, sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit ya. Oke. Nah, saya pakai kertas saja ya. 3 jam 35 menit. Nih. Di sini ya. 3 jam 35 menit kita tambah dengan 2 jam 40 menit. Yuk, 35 tambah 40 berapa? 5 tambah 0 5 ya. 3 tambah 4 7, 75 menit. Oke. Yang ini 3 jam tambah 2 jam 5 jam ya. Oke. 5 jam 75 menit. Nah, tidak ada jawabannya. Ini ternyata yang 75 menit ini kita ubah lagi bentuknya. Karena lebih dari 60 menit, maka kita ubah lagi ya. 75 menit itu kan 60 ditambah 15 menit ya. Sementara itu 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi 60-nya ini kita jadikan jam di sini menjadi 1 jam. Berarti 5 jam tambah 1 jam berapa? 6 jam 15 menit ya, jawabannya ya. 6 jam 15 menit. Yang mana 6 jam 15 menit? Jawabannya adalah yang opsi jawaban yang B ya. Oke. Mudah ya anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti masih belum paham, silahkan sampaikan pertanyaan kalian ya di kolom komentar, boleh melalui WhatsApp langsung ke kami juga boleh ya. Oke, nomor 16, 2 jam 31 menit setelah pukul 9.29 adalah pukul titik-titik. Nah, oke, kita tambahkan ya.
Jadi begini, 2 jam 31 menit setelah pukul 9.29, berarti kita tambahkan aja ya, tambah 2 jam 31 menit ya. Oke, 9 tambah 1 berapa? 0. 10 ya, nyimpen 1 ya di sini. 1 tambah 3 1 tambah 2 tambah 3 itu 6, 60 menit ya. 60 menit, 9 tambah 2 itu 11 ya. Ini 60 menit ini kan artinya 1 jam. Jadi pukul 12.00 ya. Ini jawabannya. Oke, paham ya? 11.60 menit. 11 jam 60 menit. Nah, 60 menit ini kan 1 jam. Ya, 1 jam 0 menit ya. 1 jamnya kita tambahkan di sini menjadi 12.00. Jawabannya adalah yang B ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 17 ya. 5 jam 15 menit. 5 jam 15 menit. Oke. Dikurangi 4 jam 7 menit. Bisa? Bisa dong ya. Mudah ini ya. Dikurangi ya. 5 jam 15 dikurangi 7 berapa? 8 ya. 8 menit ya. Oke. 5 jam dikurangi 4 jam 1 jam ya. Jadi sudah ketemu 1 jam 8 menit ya. Ini saya tulis saja di sini. 1 jam 8 menit. Oke. Lanjut ke soal terakhir untuk pelajaran matematika ya. Ke soal nomor 18. Hujan turun pukul 15.30 dan berhenti pukul 18.45. Berapa lama hujan turun? Nah, ini mudah ya. Berarti kita kurangkan 18.45 ini, kita kurangkan dengan 15.30 ya. 5 kurangi 0 ini 5, 4 kurangi 3 itu 1 ya. 18 kurangi 15 3. Berarti 3 jam 15 menit ya. Jawabannya 3 jam 15 menit ya. Ini jawabannya. Paham ya anak-anak ya? Nah, nanti insya Allah kita akan banyak-banyak latihan ya. Minta bikinkan soal oleh orang tua juga boleh, atau minta soal pada Pak Rifan. Pak, saya minta soal tentang penjumlahan sama pengurangan jam Pak. Nah, nanti ya. Oke, kita lanjut dulu ke soal SPDP ya. Untuk yang soal PJOK tidak perlu kita kerjakan ya, biar disampaikan oleh guru mapel ya. Oke, nomor 25 SPDP. Berikut ini alat dan bahan yang tidak. Nah, ini tidaknya saya garis bawahi ya supaya menjadi perhatian. Alat dan bahan yang tidak digunakan untuk membuat kantong kertas. Nah, kemarin kita sudah praktek ya membuat kantong dari kertas ya. Beberapa anak sudah menyetorkan hasil karyanya melalui foto ke Pak Rifan ya. Oke, apakah A kertas, B kawat, C lem ya. Tentu kertas ini tentu kita gunakan, kawat yang tidak ya, yang bukan. Kita tidak perlu menggunakan kawat. Cukup dengan kertas dan lem saja. Oke, lanjut ke 26. Membuat kantong kertas akan melatih keterampilan titik-titik. Apakah A melipat, B menggunting, C menganyam. Nah, tentu yang melipat ya. Oke, ini keterampilan melipat ya. Selanjutnya 27. Kantong kertas dapat dimanfaatkan untuk A bungkus kado, B membawa perlengkapan sekolah, C hiasan. Jawabannya yang tepat adalah untuk A bungkus kado ya. Kalau untuk membawa perlengkapan sekolah ini kurang tepat ya, karena perlengkapan sekolah itu cukup banyak dan tentu ya cukup berat ya. Kalau kita gunakan kantong kertas bisa-bisa jebol ya, tidak kuat ya. Lanjut nomor 28. Pakaian yang sebaiknya tidak dilipat adalah titik-titik. Apakah A kaos, B kemeja, C sabut tangan ya. Ini jawabannya yang tepat itu adalah kemeja ya, karena kemeja itu alangkah lebih baiknya kalau setelah disetrika itu kita gantungkan ya, kita gunakan hanger ya, atau ya, kita gunakan hanger itu kita gantungkan di dalam lemari. Nah, tapi memang ada juga yang kita lipat juga ya, kemeja itu kita lipat ya, ada juga. Yang penting kan rapi ya, kita tata dengan rapi, masukkan ke lemari ya. Jadi
Nomor 28 ini sebenarnya ya tergantung kita ya. Ada yang kaosnya yang digantung, ada kemejanya justru yang dilipat juga ada ya. Jadi ini kalau menurut saya ini memang ya yang kemeja yang tidak dilipat ya. Tapi menurut kebijakan guru saja, atau ya memang kondisi di rumah kita bagaimana ya. Kalau di rumah saya kaosnya Pak yang nggak dilipat ya, itu ya boleh ya, kalau menjawab seperti itu juga boleh ya. Oke, jadi nomor 28 ini sebenarnya bukan jawaban yang pasti ya, tergantung masing-masing selera kita, kesenangan kita bagaimana. Lanjut nomor 29, setelah kering pakaian disetrika dan titik-titik hingga rapi. Nah, setelah disetrika tentu dilipat ya, dilipat dengan rapi. Nah, apa manfaat melipat pakaian? Ya nomor 30 ya. Kalau kita lipat dengan rapi ya tentu kita pakaian menjadi lebih awet ya, pakaian menjadi lebih awet, menjadi lebih halus ya, dan tentu saja akan menghemat tempat ya. Coba kalau pakaian ini tidak kita lipat, kita masukkan saja ke dalam lemari ya, memenuhi lemari ya, pakaian menjadi kalau bahasa Jawanya itu menjadi sepating kelembrek begitu ya, sepating kelembrek atau apa itu namanya ya, berantakan begitu ya, berantakan begitu. Nah, kalau kita lipat itu kan bisa menghemat tempat ya, pakaiannya menjadi lebih rapi dan tentu ya bagus ketika digunakan ya, sopan juga ketika digunakan ya. Kalau pakaian itu tidak kita lipat, tidak kita setrika, masukkan ke lemari, lalu mau berangkat ke sekolah kita langsung ambil aja ya, kurang sedap dipandang ya, tidak bagus dipandang ya. Pergi ke sekolah dengan pakaian yang tidak disetrika, kumal begitu. Nah, ini jawabannya adalah itu tadi ya. Baiklah, siswa-siswi kelas 3 yang Bapak dan Ibu guru sayangi serta banggakan, itulah tadi pembahasan soal evaluasi 4 di tema 3 ya, soal tentang ya keajaiban perubahan wujud di sekitarku ya. Sudah selesai, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan saya mohon maaf kalau dalam penyampaian materi ini masih ada kekurangan atau bahkan kesalahan, saya mohon maaf ya. Dan akhir kata mari kita sudahi ya pertemuan kita pada kali ini, pada kesempatan ini. Jangan lupa berdoa setelah belajar ya, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang ya, berkah bagi kita, bagi keluarga kita ya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.